Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ardin. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman semua, yaitu tutorial bagaimana cara penggunaan CSS. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari yang namanya HTML dan sekarang kita akan melanjutkannya ke tutorial CSS. Nah, teman-teman harus tahu CSS itu adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. Nah, di mana CSS merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web, sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Nah, dan CSS juga berfungsi untuk memberikan desain yang cantik di halaman website kita. Nah, makanya kita harus mempelajari yang namanya CSS. Nah, yang kita pelajari di kali ini adalah bagaimana cara penggunaan CSS internal dan eksternal, dan juga bagaimana cara menghubungkannya nanti. Oke, kita langsung saja ke codingannya. Teman-teman buka dulu yang namanya text editor. Jadi saya menggunakan di sini Visual Studio Code. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat dulu foldernya. Kita ke sini ke Explorer, open folder. Kalau belum ada foldernya, kita buat dulu yang baru. Oke, kita berikan nama foldernya belajar CSS. Oke, enter, lalu select foldernya. Oke, ini dia folder kita, folder belajar CSS. Nah, di dalam folder ini kita akan membuat file. Nah, di sini new file. Lalu berikan nama filenya index.html. Oke, enter. Lalu kita buka struktur HTML-nya. Tanda seru terus tab. Kita ubah dulu judulnya. Belajar CSS. Oke. Setelah itu yang kita pelajari yaitu saat ini tentang bagaimana cara penggunaan CSS internal. Nah, oke. Pergi ke body, lalu buka tag H1 di situ, H1, terus tab, lalu isikan dengan lorem, tab. Ini dia teksnya, cuman ini kepanjangan. Bagaimana kalau kita turunkan dulu dia ke bawah, pergi ke view, lalu word wrap. Oke, dia turun. Nah, tujuan kita adalah kita memberikan warna pada teks ini, pada teks lorem ini. Nah, dengan cara menggunakan teknik CSS internal. Nah, di mana CSS internal ini kita bisa memberikan stylenya di dalam satu file. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Kita ke sini, enter, lalu buka text style, lalu tab, lalu enter. Nah, di dalam style inilah kita akan melakukan pewarnaannya dan background dan segala macam di sini di dalam style ini. Ini yang dinamakan CSS internal.
Oke, dimana yang kita tahu bahwa yang kita berikan warna teksnya adalah di tag H1. Maka kita akan mengetikkan di sini H1, lalu buka kurung kurawal, lalu enter. Lalu berikan atributnya. Apa atributnya? Misalnya tadi kita memberikan warna, berarti atributnya adalah color. Oke, color. Lalu value-nya apa? Apa isinya? Berarti kita akan memberikan warna, misalnya saya buat warna red di sini, red, merah. Lalu simpan. Ctrl S. Kita lihat hasilnya dulu. Klik kanan, open in browser. Nah, ini dia teman-teman. Ya, kita tahu bahwa teks lorem ini sudah berubah warna menjadi merah. Oke. Misalnya kita memberikan backgroundnya, misalnya kita berikan background, misalnya background color. Apa? Kita buat misalnya background colornya aqua misalnya. Aqua, simpan, lalu lihat hasilnya. Nah, teks ini memiliki background teman-teman. Jadi, ini yang dinamakan CSS internal. Ya. Oke, semoga teman-teman bisa mengerti. Dan sekarang kita akan melanjutkan dengan penggunaan CSS eksternal. Nah, ini berbeda lagi teman-teman. Caranya seperti ini. Kita pergi ke new file lagi, terus kita buat file baru. Oke. Lalu tulis di sini style.css. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini adalah style CSS. Jadi dia kalau CSS eksternal itu CSS-nya dijalankan di file terpisah. Jadi beda dengan internal, dia bisa dijalankan CSS-nya di dalam satu file. Oke. Kita pergi ke style CSS atau kita hapus dulu yang ini, kita hapus yang ini, kita kan sudah mempelajarinya. Kita hapus dulu. Oke. Nah, di sini udah nggak ada CSS internal. Kita pergi ke file style CSS kita tadi, teman-teman. Kita arahkan ke situ. Lalu tujuan kita tadi memberikan warna ya pada teks ini ya, pada teks H1. Nah, kita ke sini tinggal mengetikkan H1 aja ya, teman-teman. H1. Lalu buka kurung kurawal, lalu berikan atributnya color, lalu value-nya apa? Kita misalnya buat warna teksnya aqua. Oke. Ctrl S, lalu lihat hasilnya teman-teman. Oke, dia nggak jalan. Nah, dia nggak jalan karena gini teman-teman. Ini kan file terpisah, file index dan style. Jadi untuk memanggil file CSS ini, kita harus memanggilnya di HTML kita teman-teman. Jadi kita memanggilnya di file index. Karena kenapa? Di sini kita di sini di teks inilah. Ini kan teks yang kita warnai. Jadi di sinilah kita panggil file CSS ini sehingga nanti ini terbaca.
Oke, pergi ke sini teman-teman. Nah, cara memanggilnya tinggal buka tag link-nya teman-teman, link, terus tab. Nah, seterusnya kita akan menuliskan nama file yang mau kita panggil. Jadi yang kita panggil adalah style.css. Jadi kita ketikkan di sini style.css. Simpan, lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini teman-teman ya, sudah berubah warna teksnya. Jadi bedanya di CSS internal dan eksternal, di sini kita nggak membuka yang namanya text style lagi teman-teman. Beda dengan internal tadi, kita buka dulu stylenya, baru kita akan memberikan warnanya di dalam style. Jadi ini beda teman-teman, di file terpisah dan kita tidak akan membuka text style lagi. Jadi ini mungkin yang sering saya pakai nanti. Dan kita bisa memberikan background dulu di sini. Misalnya background colornya, misalnya kita buat blue. Simpan, lalu lihat hasilnya. Itu teman-teman, sudah ada backgroundnya. Mungkin itu saja teman-teman. Cara menggunakan CSS internal dan eksternal dan bagaimana cara menghubungkannya. Semoga teman-teman bisa pelajari dan mungkin di video selanjutnya nanti kita akan mempelajari CSS selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton videonya dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.